Assalamualaikum. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semuanya sehat ya. Maaf nih kalau rangkuman tema 2 untuk kelas 5 baru aja kakak buat. Mungkin kalian udah UTS ya. Nah, kali ini judulnya adalah Udara Bersih bagi Kesehatan. Kita mulai dari PKN. Tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Masyarakat, yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Tanggung jawab bisa kepada Tuhan, kepada diri sendiri, keluarga, kepada masyarakat, serta bangsa dan negara. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Dulu Indonesia pernah menjadi paru-paru dunia loh. Kenapa? Karena Indonesia memiliki banyak sekali hutan. Namun saat ini hutannya sudah mulai berkurang akibat banyak sekali penebangan liar dan kebakaran hutan. Sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk selalu menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup kita bersama. Hak warga masyarakat. Yang pertama, hak memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 2, hak mendapat kehidupan yang layak. 3, hak mendapat perlindungan hukum. Kewajiban warga masyarakat. Pertama, menaati hukum dan norma yang berlaku. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban. Ketiga, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di sini ada tabel hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini hanya satu contohnya masing-masing ya. Nanti kalian bisa tambahin boleh. Ayah, haknya dihormati sebagai kepala keluarga. Kewajibannya mencari nafkah dan tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan dan menjamin kebahagiaan keluarga. Untuk ibu, haknya mendapatkan waktu bersantai setelah lelah mengurus rumah tangga. Kewajibannya mengurus dan mengatur rumah tangga. Tanggung jawab ibu mengelola nafkah dari ayah agar cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Begitu juga dengan anak ya. Haknya mendapat kasih sayang dari orang tua. Kewajiban anak mendengarkan nasihat orang tua. Tanggung jawabnya menjaga nama baik keluarga. Musyawarah artinya menyelesaikan masalah bersama untuk mencapai mufakat. Musyawarah termasuk contoh pengamalan dari sila keempat. Setiap anggota musyawarah memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Semua peserta musyawarah wajib untuk menjalankan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Hasil keputusan dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka dilakukanlah pemungutan suara yang disebut voting. Nilai dasar musyawarah: 1. Ada nilai kebersamaan. 2. Nilai kebebasan berpendapat. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. 4. Nilai jiwa besar dan lapang dada. Ciri musyawarah mufakat: 1. Untuk kepentingan bersama. 2. Pendapat harus mudah dipahami dan diterima akal sehat. 3. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani. Prinsip dan aturan musyawarah: 1. Dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Hasil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Wajib melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah. 1. Peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta sudah memenuhi quorum. Apa itu quorum? Jumlah minimum anggota yang harus hadir. 3. Dihadiri minimal oleh ketua, notulis, dan anggota. 4. Peserta berhak menyampaikan pendapat. 5. Wajib menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal untuk kepentingan bersama dan tidak menyinggung perasaan orang.
Cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah: 1. Mengacungkan tangan. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 4. Berbicara dengan sopan. 5. Suara harus jelas dan dapat didengar. Sikap dalam musyawarah: 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Sopan dalam berpendapat. 3. Tidak mencela pendapat orang lain. 4. Tidak memotong pembicaraan orang. Kegiatan ekonomi meliputi 1. Produksi, yaitu kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pelakunya disebut produsen. Contohnya perusahaan mie instan, pabrik pengolahan karet, dan lain-lain. 2. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Pelaku disebut distributor. Contohnya supermarket, warung, toko grosir, toko kelontong, dan lain-lain. 3. Konsumsi, kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa. Pelakunya disebut konsumen. Contohnya perorangan, rumah tangga, pemerintah, dan swasta. Kegiatan ekonomi artinya kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Ada bidang agraris. Ini dibagi menjadi pertanian dan perkebunan. Ini ada contoh-contohnya ya, hasil dari pertanian dan perkebunan. Berikut ada beberapa metode untuk meningkatkan hasil pertanian, yaitu dengan cara insentifikasi, mengoptimalkan lahan pertanian yang ada ekstensifikasi, menambah lahan baru, diversifikasi, menambah jenis tanaman. Jadi nggak cuma padi, bisa ditanam jagung, bisa ditanam singkong, dan lain-lain. Rehabilitasi, mengganti cara-cara bertani yang lebih produktif, dan mekanisasi, menggunakan teknologi mesin untuk mengganti tenaga manusia. Berikutnya ada peternakan. Hasilnya berupa daging, susu, telur, kulit, dan bulu. Peternakan ada peternakan hewan besar, sapi, kuda, kerbau. Peternakan hewan kecil, kambing, kelinci, babi, domba, biri-biri. Ada juga peternakan unggas, ayam, bebek, itik, burung. Ketiga di bidang perikanan. Perikanan ini dibagi menjadi perikanan darat. Ya, ada air tawar, ikannya nila, gurame, ikan mujair, ikan mas. Dan ada juga air payau, ikannya adalah bandeng. Perikanan air laut ada tongkol, tenggiri, kerang, rumput laut, dan garam. Keempat, di bidang pertambangan. Barang tambang mineral logam terdiri dari emas, perak, tembaga, timah. Ada juga barang tambang mineral non-logam, belerang, gipsum, marmer. Dan yang terakhir, barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kelima, bidang kehutanan. Hasilnya berupa kayu jati, ulin, meranti, damar, cendana, dan rotan. 6. Perdagangan. Kegiatan jual beli ini bisa di dalam negeri maupun ekspor impor. Ketujuh, perindustrian. Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bentuk usaha ekonomi terdiri dari 1. Perusahaan perseorangan. Dikelola secara perorangan dan modalnya terbatas. Contohnya petani, pedagang kaki lima, tukang cukur. Yang kedua ada firma. Didirikan minimal oleh 2 sekutu. Modal dan resikonya ditanggung bersama. Contohnya adalah konsultan hukum, konsultan keuangan. 3. CV atau persekutuan komanditer. Didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang, terdiri dari sekutu aktif, yaitu orang yang berperan sebagai investor dan juga pengelola, dan ada juga sekutu pasif, hanya berperan sebagai investor saja. Biasanya CV ini adalah bentuk pengembangan dari firma yang ingin memperluas usahanya.
Selanjutnya ada PT, perseroan terbatas. Modalnya berupa saham, biasanya dijual di pasar modal. Pemilik saham akan mendapat keuntungan yang disebut dividen. Yang kelima ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, modalnya berasal dari keuangan negara. Dapat berbentuk perum atau PT, contohnya Perum Bulog, PT Pertamina, PT KAI. Yang keenam ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Modalnya berasal dari keuangan daerah. Tujuannya membantu pembangunan daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat daerah. Terakhir, yang ketujuh, koperasi, yaitu badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bentuk koperasi di Indonesia. Ada koperasi konsumsi, menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari, koperasi simpan pinjam, memberi layanan simpan dan pinjam, koperasi produksi, memberi layanan penyediaan bahan baku untuk produksi, koperasi jasa, memberi layanan jasa tertentu, dan terakhir koperasi serba usaha, menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, bahan baku, dan jasa. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Bahasa Indonesia. Ciri gambar cerita. 1. Bersifat proporsional. 2. Menggunakan bahasa sehari-hari. 3. Biasanya bertema kepahlawanan. 4. Biasanya mengandung humor. Langkah membuat gambar cerita. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. 2. Membuat sketsa. Dan 3. Penyempurnaan gambar. Untuk mendapatkan informasi, ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. IPA. Apakah manusia bernapas? Iya, tentu saja. Manusia merupakan makhluk hidup dan termasuk mamalia. Mengapa manusia perlu bernapas? Karena oksigen diperlukan untuk memecah makanan menjadi energi. Ketika kita melakukan aktivitas, kita akan bernapas lebih cepat dari biasanya. Dalam 1 menit, kita bisa menarik napas 50 kali atau lebih. Nah, sementara ketika istirahat atau tidur, manusia akan menarik napas sekitar 15-20 kali per menit. Urutan sistem pernapasan manusia dimulai dari hidung menuju ke faring atau persimpangan antara saluran pernapasan di bagian depan dengan saluran pencernaan di bagian belakang. Kemudian ke laring, pangkal tenggorokan. Lanjutnya lagi trakea, batang tenggorokan. Lanjut lagi ke bronkus, cabang dari tenggorokan, dan bronkiolus, cabang dari bronkus, kemudian ke alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ini ada gambarnya, bronkus nih ya, cabang dari batang tenggorokan, ada trakeanya, ada bronkiolus dan alveolus yang bulatan-bulatan kecil di ujung bronkiolus. Namanya alveolus. Itu tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, di sini ada tabel jenis hewan, alat pernapasan, sistem pernapasan, dan contoh hewannya. Kita lihat langsung ke mamalia. Ini bernapasnya dengan paru-paru. Contohnya ini sapi, kucing, kambing, dan lain-lain ya. Ini nggak disebutkan semua, hanya beberapa aja. Dan juga ikan. Ternyata ikan nggak semuanya memakai insang. Tapi ada juga yang pakai paru-paru seperti paus dan lumba-lumba. Untuk amfibi, di sini alat pernapasannya kenapa ada banyak? Karena amfibi ini contohnya katak ya. Ketika masih berbentuk berudu, dia akan bernapas menggunakan insang. Dan nanti setelah menjadi katak, bernapasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Silakan di screenshot dan dihafalkan ya. Penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada emfisema. Pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah terisi udara. 2. Asma.
penyumbatan saluran pernapasan. Ketiga, kanker paru-paru. Pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam paru-paru. 4. TBC. Adanya bintil pada dinding alveolus akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada bronkitis, terjadinya infeksi pada bronkus yang menyebabkan bronkus tersumbat lendir. Dan terakhir, influenza akibat terinfeksi virus influenza. Cara menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Pertama, tidak merokok. 2. Memakai masker di tempat yang berdebu dan berasap. 3. Rajin berolahraga. 4. Makan makanan bergizi. 5. Beristirahat dengan cukup. 6. Membersihkan area rumah yang sering berdebu. 7. Mengolah sampah dengan baik dan jangan dibakar sebaiknya. 8. Rajin membersihkan rongga hidung. 9. Memastikan ventilasi di rumah berfungsi baik. Dan 10. Menanam banyak pohon di sekitar rumah. Penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik atau bawaan lahir. 2. Faktor penyakit. Bisa flu, asma, TBC, kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Karena adanya asap, rokok, pabrik, kendaraan, dan juga kebakaran hutan. Gejala ringan penyakit asma. Yang pertama, batuk pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi. 4. Terasa berat di dada. 5. Dahak sulit keluar. Nah, gejala beratnya bagaimana? Yang pertama, serangan batuk hebat. 2. Sesak napas berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Terasa berat di dada. Dan 5. Sianosis atau kulit kebiruan mulai dari area mulut. Dan 6. Sulit tidur. 7. Kesadaran menurun. SBDP, tangga nada diatonis yaitu tangga nada yang memiliki jarak 1,5. Tangga nada diatonis terdiri dari yang pertama, diatonis mayor. Apa cirinya? Bersifat riang, bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri nada do. Susunannya 1,1,5, 1,1,1,5. Itu susunan interval. Contohnya Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar. Yang kedua ada diatonis minor. Bersifat sedih, tidak bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Intervalnya 1,5, 1,1,5, 1,1. Contoh lagunya Padamu Negeri, Syukur, Gugur Bunga. Properti tari, yaitu barang yang sering dipakai sebagai pelengkap saat menari. Ada selendang, keris atau pedang atau tombak, topeng, sapu tangan, payung, piring, kipas, bunga, dan lain-lainnya masih banyak. Mengapa perlu persiapan sebelum menampilkan karya tari? Agar penampilan karya tari yang dipentaskan dapat berhasil dengan baik atau paling tidak mendekati sempurna. Persiapan apa yang dilakukan sebelum pementasan karya tari? Yang pertama, menentukan bentuk karya tarinya. 2. Memilih karya tari. 3. Menentukan jumlah penari. 4. Menentukan properti yang akan dipakai. 5. Menentukan iringan tari. 6. Memilih busana tari. Teknik pewarnaan gambar. Yang pertama ada teknik basah, yaitu menggunakan media yang memerlukan pengencer, seperti cat air, cat minyak, dan tinta. Ada teknik kering, ini menggunakan media yang tidak perlu pengencer, seperti krayon, pensil warna, dan oil pastel. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, klik tombol like,
di-share ke teman-teman, dan juga tulis komentarnya ya. Terima kasih.